لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukrulillah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal sallallahu alaihi wasallam. Ikhwa azinallahu wa iyyakum, kita sudah mempelajari fasal yaitu al-ittisal sam'i, yaitu kontak pendengaran antara guru dan murid. Kita juga sudah bahas ya apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang guru, ya apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang guru di saat dia memberikan pelajaran, hal-hal yang terkait dengan pendengaran, apa yang didengar oleh sang murid, seperti dia tidak bicara secara cepat, ya dia harus bicaranya ya juga tentu tidak terlalu lambat, sedang tapi jelas kalimat per kalimat, ya jelas kata per kata sehingga seorang murid mudah untuk menghafalkannya. Kemudian kita juga sudah bahas bahwasanya ketika seorang itu memberikan penjelasan pada murid-muridnya, gunakanlah bahasa-bahasa yang memang mudah dipahami oleh murid-muridnya. Jangan usah dipasih-pasihkan, apalagi disesuaikan persajakannya. Tentu hal ini ikhwah akan mempersulit seorang siswa untuk memahaminya. Memang kalau dia lakukan dengan persajakan, dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan, memang bahasanya akan semakin indah, semakin puitis, ya. Tapi yang kita khawatirkan murid malah tak paham. Mendingan jelas, lugas, tidak pakai kiasan-kiasan, ya, sehingga mereka dengan mudah untuk memahami apa yang diucapkan oleh seorang guru. Kemudian ikhwah, suaranya hendaklah dikuatkan. Jangan sampai seorang guru itu dia ketika dia menjelaskan suaranya lemah. Jadi sang murid pun mendengarnya samar-samar begitu. Ya, samar-samar dia mendengarkannya. Dia mendengarkan suara guru yang menjelaskan pelajaran sayup-sayup sampai. Terkadang sayup, terkadang sampai. Ikhwah, tentunya hal ini akan mempersulit seorang murid untuk memahamkannya. Oleh karena itu seorang guru hendaklah menguatkan suaranya. Menjelaskan suaranya, terutama pada hal-hal yang memang butuh dan perlu untuk ditekan, untuk satu hal yang memang perlu untuk penekanan suara, apakah dia sebuah pengingkaran ataukah peneguran terhadap murid, ya, sehingga dengan suara yang meninggi di saat kita menegur seorang murid yang mungkin sedang ngobrol di belakang atau sedang tidur, hal itu bisa lebih tertancap dalam dadanya, ya, lebih bisa membantu dia untuk meninggalkan perbuatan yang tidak benar, apa yang sedang dia lakukan di dalam lokal.
Kemudian ikhwah, pembicaraan hendaklah terus, ya, jangan dipotong di tengah sehingga pembicaraan tidak difahami oleh seorang murid. Kemudian sekali-sekali juga boleh diam, ya, ketika seorang guru menjelaskan pelajarannya, kemudian dia tiba-tiba diam. Otomatis kan murid juga merasa heran, apa ini? Kenapa guru diam? Tentu ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh sang guru. Sehingga dengan diam, hanya dengan diamnya seorang guru yang tadinya dia menjelaskan penjelasan panjang lebar, tiba-tiba dia diam, pasti si murid ini melakukan introspeksi, apa ini? Ada yang salah? Siapa yang salah? Saya kah atau teman-teman saya kah? Nah, demikian ikhwah. Kemudian ikhwah azinallahu iyyakum. Selanjutnya kita juga sudah membahas sedikit terkait dengan fasal yang kedua, yaitu ittisalul basari, yaitu kontak pandang antara guru dan murid. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya seorang guru hendaklah memperhatikan menyorotkan matanya ke semua sudut dari kelasnya. Ya, tidak hanya satu sisi, tapi semua sisi harus dia perhatikan. Semua sisi, kanan, kiri, depan, tengah, belakang, itu semua harus dia perhatikan. Tidak boleh dia hanya memartakan hanya satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain. Kalau ini dia lakukan, maka orang-orang yang akan, murid-murid yang akan, ataupun majelis yang berada di sisi yang diperhatikan oleh seorang guru tersebut, hanya itu saja yang perhatian, sementara sisi yang tidak diperhatikan oleh sang guru, mereka mungkin merasa diabaikan, atau mereka merasa ya nggak perlu memperhatikan, dan lain-lainnya yang mungkin ada yang terlintas dalam pikiran mereka. Makanya seorang guru itu ikhwah harus memperhatikan setiap sudut, ya, setiap sisi daripada kelasnya, sehingga dengan demikian dia bisa lebih menguasai kelasnya. Dengan cara seperti ini mungkin ada seorang murid yang tertidur atau ngantuk, dia bisa tegur, atau yang memang sudah tidur, ya, sudah tidur di lokal misalnya, dia bisa bangunkan, tegur. Biasanya kalau murid yang ngantuk ataupun apalagi tertidur, jika ditegur oleh gurunya, hilang ngantuknya biasanya. Ya, biasanya ngantuknya hilang. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Atau murid yang mungkin lagi main HP misalnya, ya, seorang guru tahu main HP dia tegur. Dan ini kan tidak diketahui kecuali dengan kita memperhatikan kondisi setiap murid, ya, di saat kita memberikan pelajaran. Demikian. Dan bagi seorang guru yang piawai, dia pun bisa melihat wajah-wajah murid ini, apakah wajah-wajah bingung ataukah wajah-wajah orang yang sedang fokus perhatiannya, ataukah wajah-wajah yang seperti terpaksa sedang menahan kelopak mata yang sedang tertutup, yang akan tertutup, atau seorang yang sedang lesu. Dengan pandangan-pandangan itu, dengan memandangi setiap murid itu dia bisa menilai apakah mereka sedang antusias menikmati ataupun memperhatikan pelajaran yang sedang kita sajikan ataukah tidak. Demikian ikhwah. Biasanya murid-murid yang antusias mengikuti pelajaran kita ataupun pelajaran yang sedang kita bahas, ya, dia akan tersenyum ketika kita tersenyum. Dia akan tertawa ketika kita tertawa. Dia mengikuti alunan pembicaraan kita. Apabila kita sedikit menyinggung atau sedikit membuat lucu misalnya, ya, demi untuk agar kelas agak sedikit hidup, tapi ternyata tak ada respon dengan murid, ya, kita yang tersenyum, mereka cemberut terus, ini berarti ada masalah, ya. Mungkin cara penyampaian kita tidak tepat sehingga mereka tidak paham apa yang sedang kita sampaikan. Informasi yang sedang kita sampaikan, sinyal-sinyal yang sedang kita kirimkan kepada si murid, si pendengar, itu tidak sampai pada dia. Kalaupun sampai, dia nggak paham kalau kita sedang buat lucu. Demikian ikhwah. Ya. Kita sendiri yang tersenyum, mereka tidak. Ini berarti memang perlu pembelajaran dalam sistem ataupun metodologi dalam memberikan pelajaran. Demikian ikhwah. Itulah pentingnya yang namanya memandangi setiap sudut dalam kelas kita ataupun tempat kita memberikan pelajaran. Ikhwa'azillahu wa iyyakum. Ya, sebagaimana yang telah kita bacakan dalam sebuah hadis, di mana ketika Rasulullah SAW memberikan khutbahnya, ada seorang sahabat yang masuk, ya, dalam masjid dan dia langsung duduk, tidak sholat 2 rakaat. Karena Rasulullah memperhatikan setiap sudut, beliau tahu siapa yang masuk dengan tanpa sholat. Beliau katakan ketika sedang berkhutbah, langsung beliau memberikan pencerahan kepada
sahabat tersebut, "Shallaita raka'atain?" Kamu sudah salat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Kalau gitu kum sholli raka'atain. Kalau begitu bangkitlah dan berdiri salat 2 rakaat. Demikian. Seandainya Rasulullah nggak memperhatikan, beliau memperhatikan satu sisi aja. Tentu apa yang terjadi di sisi yang lain, ya tentu apa yang terjadi di sisi yang lain dia tidak mengetahui. Demikian ikhwah. Yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yaumin 'alal mimbar wa jalasna haulah." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekitar beliau, mengelilingi beliau, ya, dan duduk di sekelilingi seorang khatib atau duduk mengelilingi di sekitar pembicara ataupun seorang guru. Ini kan yaqtadin nazar ilaihi, ini menunjukkan adanya kontak pandang antara guru dan murid, atau mungkin pandangan guru tidak terkontak, artinya tidak pas tatap-tatapan, ya. Terkadang kan ada saatnya tatap-tatapan. Di saat kita memperhatikan murid, dia juga memperhatikan kita. Pas beradu tatap. Nah, demikian ikhwah. Atau tidak ada beradu tatapan. Kita melihat ke sana, tapi yang lain sebelah sini tetap memperhatikan kita. Demikian ikhwah azillallahu wa iyyakum, ya. Wa kadza al-julusu haula al-muallim yaqtadi nazar ilaihi. Demikian juga duduk di sekitar seorang guru, ya. Duduk sekitar guru itu menunjukkan bahwasanya si murid melihat sang guru, melihat ke arah guru. Wa hadzal hadis awradahu al-Bukhari fi sahihihi wa aqada alai baban. Hadis ini dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan beliau menyebutkan babnya, bab yastaqbilul imamul qaum wastaqbilun nasu imama idza khataba. Bahwasanya bab imam menghadap ke jamaah dan jamaah juga menghadap ke imam di saat dia sedang berkhutbah. Jadi ikhwah, ketika khatib sedang berkhutbah, ini kan biasa khatib naik mimbar tuh di atas, ya, di atas mimbar berdiri. Sementara depan kiri kanan kan makmum, ya. Kalau kita lihat umumnya ketika khutbah Jumat, umumnya kan kita lihat makmum tuh menghadap kiblat semua, ya, menghadap ke dinding. Kalau di depan tuh menghadap ke dinding. Seyogianya bagaimana? Seyogianya itu makmum menghadap ke khatib, bukan menghadap ke dinding. Seyogianya begitu, sejatinya seperti itu, ya. Apalagi di saf yang pertama. Ya, tentu dia harus membutuhkan sudut yang tepat sehingga dia menghadap ke khatibnya. Demikian ikhwah. Kalau dia menghadap ke dinding, berarti khatibnya itu ada di sebelah kanan dia. Ya, khatibnya ada di sebelah kanan dia atau sebelah kiri dia, tergantung di mana posisinya. Otomatis dia tidak akan bisa melihat sang khatib. Jadi bagaimana ikhwah? Hendaklah dia serongkan wajahnya, badannya menghadap ke sang khatib agar dia bisa melihat langsung sang imam yang sedang memberikan khutbahnya. Itulah yang diambil istinbat oleh Imam Al-Bukhari. Babu yastaqbil imamu qauma wastaqbalal nasu wastaqbalun nasi imama idza khataba. Bab imam menghadap ke kaum, ya menghadap berarti tidak menghadap ke kaum, menghadap jamaah berarti dia membelakangi kiblat. Demikian juga jamaah menghadapi khatib, menghadap ke arah khatibnya. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar mu'allaqan. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dengan sanad yang mu'allaq. Atau Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya, wa min hikmati istiqbalihim lil imani tahayya'u li sima'i kalamihi wa sulukil adawi ma'ahu fi istima'i kalamihi. Di antara hikmah imam menghadap ke makmumnya, yaitu agar mereka itu bersiap untuk mendengar ucapan sang imam, ya, bersiap untuk melihat adab mereka dan agar apakah mereka dan pendengaran mereka, mengarahkan pendengaran mereka kepada sang khatib. Fa idza istaqbala bi wajhihi wa aqbala alaihi bi jasadihi wa bi qalbihi hudura
bijasadihi wa qalbuhu bijasadihi wa qalbihi wa huduri dhihni kana ada'a li tafahumi mau'izatihi wa muwafaqatihi fi ma syara'a Allah qiyamun li ajlihi. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya. Jadi apabila seorang guru menghadap ke muridnya, kemudian muridnya juga menghadapkan jasadnya, menghadapkan tubuhnya ke sang guru, sekaligus memfokuskan perhatiannya dan pemikirannya kepada sang guru, tentunya hal itu akan lebih mudah untuk memahami nasihat, ya, memahami nasihat dan apa yang diberikan, pelajaran yang diberikan, syariat yang diberikan oleh sang guru. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah yang kita bahas di kajian lalu. Kita lanjut pada istikhdamu ta'abirul wajhi. Seorang guru hendaklah pandai mereka memperlihatkan ekspresi wajah. Ya. Artinya di saat dia sedang semangat, tunjukkan wajahnya, mimiknya tuh ekspresi semangat. Di saat dia sedang menceritakan satu kesedihan, dia bisa menunjukkan ekspresi kesedihan. Demikian ikhwah. Ya. Di saat dia perlu tersenyum dikarenakan kalimat yang dia ucapkan, maka tunjukkan kesenyuman. Demikian ikhwah azinallahu. Ya, jadi kalau kontak mata seperti itu, ya, ketika kita menjelaskan satu permasalahan dengan mimik wajah, apalagi disertai dengan tangan, ikhwah, itu sang murid dia seperti sedang membayangkan, sedang melihat video visualnya. Demikian ikhwah azinallahu iyyakum. Misalnya ketika dia sedang menceritakan tentang perang, misalnya seorang sahabat menghunus perangnya dan dia katakan Allahu Akbar, itu kan nanti mimik, ya, ekspresi wajah. Itu juga mereka terbayang, beginilah kondisi pada waktu itu, pada waktu perang. Demikian. Jadi dalam masalah ini, ketika mengajarkan pelajaran, ekspresi jangan lupa, jangan datar saja, membaca datar saja, senyum tidak, masem tidak, merengut tidak. Jadi semua ekspresi itu perlu kita tunjukkan. Ya. Ketika misalnya kita sedang mengungkapkan sebuah kemarahan, kita boleh tuh ungkapkan kemarahan. Ya, jadi tergantung kita, ikhwah. Istikhdamu ta'abirul wajh, menunjukkan ekspresi wajah itu sangat penting di saat kita memberikan pelajaran. Yaghfilu katsirin minal muallimina an tawzifi hadhil tariqah fi ta'lim. Banyak para guru yang lupa ataupun abai dengan uslub seperti ini. Bal innaka la takadu tajidu min may ya'mal biha. Bahkan engkau hampir tidak melihat ada yang melaksanakan cara seperti ini, metodologi ini. Imma li jahlihi biha aw li ghaflatihi anha. Mungkin dikarenakan kejahilannya atau kelalaiannya. Wa hadhi tariqatu tughnil muallimu anil inkari bil lisan. Sungguh dengan cara seperti ini seorang guru bisa mengingkari sebuah kemungkaran tanpa lisan. Ya, dengan menunjukkan ekspresi wajah, ya, wajah tidak suka misalnya, wajah benci dengan sebuah perbuatan, bahkan dia nggak perlu lagi mengungkapkan kebencian itu kepada murid dengan cara ungkapan lisan. Dengan melihat tentang tidak suka, misalnya, dia memperlihatkan, seorang guru memperlihatkan ekspresi tidak suka dengan perbuatan seorang murid. Mungkin dia ngobrol di belakang, guru diam dengan memperlihatkan ekspresi yang tidak suka. Itu sebenarnya bisa dipahami, ikhwah. Bahkan tanpa kata-kata, hanya menunjukkan ekspresi sudah bisa dipahami. Demikian, ikhwah. Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu sangat bisa dipahami oleh para sahabat. Bahkan mereka mengetahui bagaimana ekspresi wajahnya. Kalau seperti ini ekspresi wajah Rasulullah, ini sedang marah. Kalau seperti ini ekspresi wajah Rasulullah, dia sedang suka. Demikian, ikhwah. Kemudian, au tardidu ibaratir ridha. Bahkan dengan pandainya seorang guru berekspresi, ya, bahkan dia nggak perlu mengucapkan
apakah dia suka ataukah dia tidak suka. Cukup para murid itu sudah bisa memperhatikan dengan ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh seorang guru atau yang dinampakkan oleh seorang guru di hadapan murid-muridnya. Baik. Wartiyahu tujaha amali muayyanin au qal muayyanan, atau menunjukkan apakah dia suka dengan suatu perbuatan tertentu atau ucapan tertentu. Wa hadhi tariqatun nafi'atun jiddan ma'a fi'atin muayyanatin minan nas. Ini adalah cara metodologi yang bermanfaat sekali dilakukan pada sebagian orang. Pada sebagian orang tertentu. Fa inna hunaka man tu'atharu fihi nadhrah al-haddah. Ada di antaranya yang memang ada di antaranya bisa berpengaruh, ya. Ada di antaranya dengan memandang tajaman yang tajam sudah berpengaruh, sudah mengetahui maknanya panjang, dengan pandangan yang tajam sudah paham dia atas maknanya. Wahia kafiyatun fi zajratin aw rada'atin, atau dan itu sudah cukup, ya, tidak perlu lagi dia larang, tidak perlu lagi dia bentak, cukup melihatnya saja sudah tahulah kita bahwa itu sedang dilarang. Ya sebagaimana kita dulu dengan orang tua kita ketika mereka tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, ya, atau kita sedang memainkan apalah begitu di rumah dan orang tua kita tidak ingin kita memainkan barang tersebut misalnya, mungkin dengan cara melihatnya saja, dengan cara hanya melihat kita tahu bahwasanya ayah kita sedang marah, ayah kita sedang melarang perbuatan itu. Demikian ikhwah. Dan ini ikhwah terkait dengan kepiawaian, ya. Walaupun si ayah tidak menjelaskan, walaupun sang guru tidak menjelaskan, tapi sekali, dua kali, tiga kali itu murid bisa mengartikan. Demikian. Mengapa anak-anak sekarang yang katanya kalau dahulu ayah kami marah, ditengok saja kita sudah berhenti. Sekarang ditengokin malah si murid nengokin muridnya, nengokin gurunya, malah balas tengok dengan tengokan, lihat dengan lihatan. Demikian. Guru melihatnya, murid pun lihat balik. Nah, demikian. Kenapa? Nggak paham atau memang muridnya sudah bandel, kelewat batas. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Jadi perlulah kita seorang guru itu belajar mengungkapkan ekspresi wajah kepada murid-murid kita. Ya, murid kita ini sebagaimana yang sering saya ungkapkan, murid kita itu bukan hanya di kelas. Murid kita yang utama adalah yang di rumah, anak-anak kita di rumah. Mereka perlu tahu dengan ekspresi-ekspresi itu. Demikian ikhwah. Karena kalau kita sedang marah, kemudian kita berbicara, kita khawatirkan bicara kita itu melanggar syariat. Mungkin keluar cacian, makian, ini kan bermasalah ikhwah. Yang mendingan kita tunjukkan ekspresi saja. Ya, ekspresi tak suka, ekspresi kita melarang. Anak-anak kita bisa mengartikan ekspresi-ekspresi kita tersebut. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya mungkin kalau Anda agak kesulitan belajar ekspresi, Anda bisa melihat emoticon itu yang ada di WhatsApp. Itu kan menunjukkan ekspresi-ekspresi. Ya. Gimana ketika seorang tak suka begitu. Mungkin sedikit banyak bisalah jadikan referensi itu. Rahimallahu wa iyyakum. Taib. Wa hunaka man tu'atharu fi bil ibtisamati wal basyashati. Di sana juga ada orang-orang yang mereka sudah memahami hanya dengan senyuman atau dengan wajah yang berseri. Ya. Mereka sudah bisa memahami dan mereka bisa mengartikan. Wa hunaka man tu'atharu, di sana ada yang tu'atharu fihi bi al-ibtisamatu wal basyashatu akthar mimma law qulta lahu ahsanta aw hadza jaidun hakadha duna musyarakati ta'abir al-wajhi allati tadullu ala irtiyahi wa ridha. Di sana ada orang-orang yang memang berpengaruh, ya, bahwasanya sudah memahami hanya dengan wajah yang tersenyum atau dengan menunjukkan wajah yang berseri-seri
Bahkan pengaruhnya itu lebih dalam ketimbang kalau engkau mengatakan ahsanta, kamu berbuat baik, kamu sudah berbuat baik, bagus, jayyid, ya. Demikian ikhwah. Ya, jadi apa namanya? Sekali lagi dengan memberikan ekspresi wajah gembira, wajah tersenyum, ya, atau berseri yang mereka bisa memahami kita sedang suka. Apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh sang murid kita suka. Demikian. Walaupun kita tidak mengungkapkan dengan kata-kata. Dan itu juga allati tadullu ala irtiyahi wa ridha, di mana dengan senyum dan wajah berseri mengungkapkan bahwa kita suka dengan apa yang dia lakukan dan ridha dengan apa yang tindakan yang dilakukan. Wa hunaka man la tu'athiru fi dzalika kullah. Ada juga, namun di sana ada juga orang-orang yang tak berpengaruh ke dia sedikit pun. Kita berpandang tajam, kita ibtisam, kita menunjukkan wajah yang tak suka, bagi mereka datar saja. Gak ada pengaruhnya sedikit pun bagi mereka. Allahu alam apa mereka memang sudah dablek misalnya gitu ya. Orang yang memang sulit untuk dikasih tahu, ya. Atau memang dia nggak paham, ya. Atau dia memang nggak paham. Namun intinya ikhwah, ya, secara naluri orang bisa memahami ekspresi wajah. Misalnya nih, kalau kita ketemu dengan teman kita, nampak dia agak merengut, nampak dia melamun, taulah dia sedang ada masalah. Ya, taulah dia sedang ada masalah. Namun ketika kita lihat dia tersenyum, ya, wajahnya berseri, terlihat lincah, tidak lesu, berarti dia sedang gembira. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Namun ada orang-orang yang memang tak ada pengaruh bagi dia. Ya. Kita tersenyum, dia nggak berpengaruh, dia tidak punya penilaian, mata kita panjangan kita tajam juga tidak ada pengaruh bagi dia. Demikian ikhwah. Fayu'amilu kulla bihasbi. Oleh karena itu masing-masing murid kita perlakukan sesuai dengan kondisinya. Wa nabiyyuna kana yu'radul ghadab fi wajhi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga menunjukkan ekspresi wajah yang marah kepada sahabat-sahabatnya. Contohnya yaitu qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala alayya Rasulullah wa fil baiti qiramun fihi suwar. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah dan beliau dan di rumah itu ada gorden yang banyak motif-motifnya. Fatalawwana wajhu Rasulullah, berubahlah rona wajah Rasulullah SAW. Summa tanawalu satra fahatakahu. Kemudian beliau ambil gordennya tersebut, kemudian beliau lepas. Qala Nabi SAW, lantas Nabi SAW bersabda, min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamati alladziina yusawwiruna hadas suwar. Sungguh orang yang paling dahsyat berat azabnya nanti di hari kiamat yaitu mereka yang membuat gambar-gambar ini. Jadi gorden tapi banyak gambar-gambarnya. Mungkin maksudnya dia gambar-gambar makhluk hidup, manusia, hewan dan seterusnya. Nah, di sini Rasulullah fatalawwanu wajhahu, maka berubahlah rona wajah Rasulullah. Aisyah sudah bisa menduga bahwasanya beliau sedang marah. Kemudian yang kedua, wa yarwi Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati fashaqqa dzalika alaihi hatta ru'ya fi wajhi. Diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dahak nempel di dinding sebelah kiblat. Jadi kalau ini kiblat, dinding, di dindingnya itu ada yang meludah mendahak ke dan lengket di dinding. Kemudian dan hal itu berat Rasulullah lihat. Ini kenapa orang kok membuang dahaknya di dinding masjid? Berat bagi beliau untuk membiarkan itu.
Akhirnya ikhwah, hatta terlihat rona wajah beliau yang tidak suka. Maka fahakkaha biyadih. Beliau pun bangkit dan beliau menggeruknya dengan tangan beliau. Kemudian faqala dan berkata, inna ahadakum idza qama fi salati fa innahu yunaji rabbah. Kata beliau, tanpa menuduh siapapun, beliau memberikan nasihat secara umum. Sesungguhnya apabila salah seorang kalian sedang bangkit berdiri dalam salatnya, sesungguhnya dia sedang berhadapan, bermunajat, berbicara dengan Tuhannya. Au inna rabbahu bainahu wa baina qiblah. Atau beliau mengatakan, yaitu sesungguhnya ketika seorang sedang sholat, berarti antara dia dan sesungguhnya Allah itu berada di antara dia dan kiblatnya. Fala yabsaqanna ahadukum qabla qibala qiblatihi. Oleh karena itu janganlah salah seorang kalian meludah ke arah kiblat. Walakin an yasari au tahta qadamih, tapi hendaklah dia meludah itu ke sebelah kirinya atau di bawah kedua kakinya. Summa akhadha tarfa ridaahu fabasaqa fihi. Kemudian beliau juga mempraktekannya dengan cara yang lain, yaitu meludah ke selendangnya dan meludah ke selendangnya. Summa radda ba'dhum ala ba'd. Kemudian beliau kucek-kucekkan gini-gini kan. Ya bahasanya kayak gini. Digini-gini kan ludahnya. Kemudian faqala au yaf'alu hakadha. Lantas beliau katakan atau dia melakukan seperti ini. Jadi kalau ikhwah kita ambil ini ya misalnya ya. Kata beliau kan kalau salah seorang kalian meludah, jangan meludah ke kiblat. Karena sungguhnya dia sedang berbicara, bermunajat kepada Allah. Atau sungguhnya antara dia dan kiblat itu ada Allah. Atau dia melakukan seperti ini. Atau dia melakukan seperti ini. Beliau meludah ke kain beliau ya. Kain, kemudian dilakukan seperti ini. Diginikan. Jadi ludah tersebut atau dahak tersebut meresap ke kain. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia. Au yaf'alu hakadha, atau dilakukan seperti ini. Ya, demikian ikhwah. Jadi jangan meludah ke kiblat. Kalaupun mau meludah, silahkan ludah sebelah kanan, kiri, atau di bawah kakinya. Atau seperti yang kita sebutkan tadi. Demikian ikhwah. Itu kalau masjidnya tidak ada karpet. Itu kalau masjidnya tidak berkarpet atau masjidnya tanah, bisa kita perlakukan seperti itu. Tapi kalau seandainya masjid seperti yang kita lihat sekarang sudah berkeramik, kemudian dilapisi oleh karpet yang mahal, maka jangan meludah kemanapun. Kalau memang kita harus meludah, maka lakukan seperti yang pertama, yang ketiga tadi, yaitu meludahlah mungkin ke telekungnya, ya. Kemudian perlakuan seperti ini. Atau kalau dia seorang laki-laki bawa selendang gitu kan, yang di bahu, salnya misalnya, meludahlah ke salnya, kemudian digigit gitu kan. Nah, dikucek-kucek dia demikian ikhwah, supaya air lidahnya itu meresap ke kain, tidak nempel, karena kalau nempel bisa saja mungkin jatuh kembali ke lantai masjid. Demikian ikhwah. Wa fi qawlihi hatta ruya fi wajhihi, pada lafaz yang tercantum hingga terlihat di wajahnya amarah. Yaqul Hafiz berkata, ai syuhida fi wajhi athar al-masyaqqah. Terlihat di wajah mereka, beliau berat melihat itu. Artinya jadi beban beliau. Kok ada kaum muslimin yang meludah ke arah kiblat? Jadi beban beliau. Walin nasa'i fa ghadiba hatta ihmarra wajhu. Namun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, beliau terlihat marah hingga memerah wajahnya. Walil musannif, dalam kitab musannif disebutkan dengan lafaz fataghidhu ala ahli masjid, dan beliau pun marah terhadap penghuni masjid. Hadhil alfadhu kulluha tadullu ala anna hadzal ghadaba ahdatha 'inda as-sahabati
ilman jaziman bi anna hadzal fi'l alladhi ghadaba min Rasulullah munkaron, dengan lafaz-lafaz hadis yang kita katakan tadi, seperti hatta ruya fi wajhihi, terlihat wajahnya tidak suka, atau ihmarat wajah, terlihat wajahnya sampai memerah, atau beliau geram dengan penghuni masjid. Lafaz-lafaz ini menunjukkan bahwasanya kesan marah yang bisa kesan marah di wajah beliau, di wajah Rasulullah itu terhadap para sahabat yang melakukan meludah perlakuan seperti itu mereka yakini benar, yakin bahwasanya ini wajah sedang marah. Demikian, ya. Ahdasa 'inda sahabati 'ilman jaziman, mereka para sahabat melihat ekspresi, melihat rona wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, mereka yakin sekali bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang dimurkai, yang dimarahi, yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu bahwasanya ini berarti perbuatan mungkar. Walau sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yazid ala dzalik. Walaupun Nabi SAW tidak ada bicara, seandainya Rasulullah SAW tidak ada melontarkan pembicaraan apapun, tidak ada berkomentar apapun, beliau cukup menunjukkan ekspresi wajah, lakana kafian fi ingkari wadadi'i, cukup, sebenarnya itu sudah cukup untuk sebagai cara untuk menunjukkan ini adalah perbuatan mungkar. Walakinnahu alaihi salatu wassalam baina sababil ghadab li'annahu fi maqamit tabligh wa ta'lim. Walakinna alaihi salatu wassalam bayyana sababal ghadab li'annahu fi maqamit tabligh wa ta'lim, Allahu alam. Tapi ini, dalam kali ini Rasulullah SAW menjelaskan sebab mengapa beliau marah, ya. Mengapa beliau marah? Karena posisi beliau pada waktu itu posisi sedang menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dan sedang memberikan pelajaran kepada para sahabat, sehingga beliau tidak hanya memperlihatkan rona wajah yang ekspresi wajah yang tidak suka, beliau iringi itu dengan memberikan penjelasan. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Amma betisam, amma at-tabassum, adapun dengan cara tersenyum. Fayaqulu Jarir bin Abdullah al-Bajali, berkata Jarir bin Abdullah al-Bajali, ma hajabanin Nabi sallam mundu aslamtu wala arani illa tabassama fi wajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak aku masuk Islam, beliau tidak pernah tidak pernah berhijab terhadapku. Artinya ketika aku datang, beliau selalu menerima aku. Demikian. Wala arani illa tabassama fi wajhi. Dan setiap kali beliau melihatku, beliau selalu tersenyum di hadapanku. Ya. Beliau selalu tersenyum di hadapanku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wala yakhfa athar dzalika al-ibtisam 'ala al-Jari bin Abdullah wardah. Dan tentunya ini sangat dalam pengaruhnya dalam jiwa. Sungguh senyum ini ya sangat besar pengaruhnya di jiwanya Jarir bin Abdullah. Demikian radhiyallahu anhu. Buktinya beliau sebutkan ini. Ya, berarti dia sangat dalam pengaruhnya senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Baik, khulasah. Tabadul nazar bainal muallim wal muta'allim 'amilun hamun fi saitaratil muallim 'ala tullabi. Kontak pandangan antara guru dengan murid ini merupakan pengaruh yang sangat dahsyat bagi si muallim, bagi si guru untuk bisa menguasai kelasnya, untuk bisa menguasai mengendalikan murid-muridnya. Wa fi fahmi ta'allumi lima yalqa ilaihi min masail wa ulumin. Dan juga sekaligus seorang murid lebih mudah untuk memahami apa yang sedang diajarkan dan dipaparkan oleh sang guru. Kedua, tauzifut ta'abirul wajhi fit ta'allum. Itu menggunakan metodologi ekspresi wajah di saat sedang memberikan pelajaran,
yusa'idul muallim fi tahqiqi aghradihi, hal itu bisa membantu seorang guru untuk mencapai targetnya dalam mengajar. Berikutnya, mura'atu ikhtilafit thullab. Hendaklah seorang guru memahami perbedaan kejiwaan sang murid. Ya, sang murid artinya ada yang dengan saja dilihat saja dia sudah paham bahwasanya ada sesuatu yang salah dari dia. Ya, ada murid itu bahkan anak kita, dengan kita lihat saja pahamlah dia bahwasanya dia sedang melakukan perkara yang dilarang oleh orang tuanya atau yang dilarang oleh gurunya. Ada yang murid ataupun ada yang anak itu dilihat saja dia nggak paham. Bagi dia nggak apa-apa, silahkan aja. Tanpa ada, dia tidak bisa memahami arti daripada penglihatan tersebut. Maka untuk anak seperti ini harus dijelaskan, jangan lakukan itu. Demikian. Jadi yang satu tanpa bicara, dengan lihat saja dia sudah berhenti. Yang ini nggak paham, si B nggak paham. Jadi bagaimana? Dilihat sekaligus diberitahu. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia yang penting. Wa miqdaru ta'thirihim bihadzal infial, dan bagaimana pengaruh ekspresi wajah ya pada diri mereka. Apakah pengaruh atau tidak, ataukah itu bisa difahami atau tidak oleh mereka. Fa inna ba'dhum la tajidi ma'ahu misla hadhi ta'abir az-zahirah, karena memang sebagian tulab itu la tajdi, tidak memahami, tidak berpengaruh bagi dia ekspresi-ekspresi wajah yang zahir seperti ini. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia yaitu ittisal al-basari, yaitu kontak pandang antara murid dan guru dalam pembelajaran, dalam berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Baik, untuk sore hari ini saja karena kita sudah masuk judul baru ya, al-uslubul ilmi fit ta'lim, yaitu metode ilmiah dalam memberikan pelajaran. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum, itu saja kajian kita di sore hari ini. Semoga sedikit yang saya bacakan tadi bermanfaat ya, untuk mengingatkan atau untuk ya mengulang kembali, mungkin sudah pernah kita dengar di pelajaran-pelajaran yang lain. Semoga dengan mengingat ini, dengan mengulang lagi apa yang pernah kita bahas ya, bisa mengingat kembali, kita bisa mengulang kembali, kita bisa mempraktekkan kembali di saat kita mengajarkan anak-anak kita, di saat kita sedang memberikan pelajaran, penjelasan pada anak-anak didik kita atau anak-anak kita sendiri. Demikian ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.